Selama bertahun-tahun, kurangnya kepemimpinan telah menyebabkan kelompok penegakan hukum berulang kali melawan. Reputasinya membuat iri para alien yang mendambakan ras manusia. Masing-masing dan semua pembangkit tenaga alien menganggapnya sebagai duri di mata, dan tidak sabar untuk menyingkirkannya. Di usia ini, bisa mendapat tempat di meja bundar dari puncak ras manusia bukanlah sebuah ketenaran, dan kemampuannya sudah jelas. Dengan jawaban yang tidak masuk akal, kekuatan di atas meja bundar diam-diam mengangguk. Mengenai roh bela diri naga sejati, sama sekali tidak bisa pingsan. Jika tidak, itu akan membawa bencana besar bagi ras manusia, dan ras asing tidak akan pernah mentolerir pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya di ras manusia. Pada saat ini, Qin Yichen mengikuti penguasa rumah istana surgawi sebelum datang ke Gunung Batu. Di depan mereka, ada sebuah gerbang batu yang penuh dengan aura kuno. Gerbang batu ini, entah sudah berapa lama tidak dibuka, kalau bukan karena skalanya yang sangat besar, sulit untuk membedakannya. Gerbang batu. Masuklah ke sana, itu akan sangat membantumu, orang tua itu berkata kepada Qin Yichen. Qin Yichen memberinya hadiah kecil, dan memandangi gunung batu di depan. Di gunung batu ini tidak ada kerikil gulma, terlihat seperti bongkahan batu biasa, berdiri telanjang di sini. Namun, Qin Yichen tahu bahwa karena penguasa rumah surgawi membawanya, pasti ada sesuatu yang sangat bermanfaat baginya. Selanjutnya, Qin Yichen berjalan ke gerbang batu, dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas gerbang batu yang di depannya penuh dengan jejak tahun. Hai, gerbang batu yang berat, disertai dengan suara gerindra batu yang keras, perlahan terdorong menjauh. Dan dengan terbukanya gerbang batu, aura kuno, menyerang indera yang seolah menjadi debu 10.000 tahun kuno, sepertinya membuat orang bermimpi kembali ke ruang dan waktu kuno. Di gerbang batu, ada kegelapan, seolah-olah cahaya di luar tidak bisa masuk, kegelapan itu menakutkan. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, bergerak satu langkah, dan melangkah ke dalam kegelapan yang tampaknya mengisolasi langit dan bumi. Setelah melangkah ke dalamnya, Qin Yichen hanya merasakan kegelapan tak terbatas mengalir masuk, bahkan penglihatan dan kesadaran ilahinya tidak dapat melihat apapun, seolah-olah itu adalah kehampaan. Dalam kegelapan ini, Qin Yichen tidak ragu, melangkah tegas, dan berjalan lurus ke depan. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di sana, bahkan dia tidak bisa merasakan apapun, termasuk bahaya, tetapi dia tahu bahwa lelaki tua di luar pintu itu tidak akan pernah bisa menyakitinya. Dalam kegelapan, saya tidak tahu berapa lama dia berjalan. Qin Yichen selalu mempertahankan mentalitasnya yang seperti hati. Akhirnya, dalam kegelapan terdalam, muncullah sinar cahaya, di mana tampak ada pelat siluet duduk di sana. Di sekitar siluet ini, ada lingkaran cahaya ilahi, seperti dewa, menghilangkan kegelapan tak berujung di sekitarnya. Dengan munculnya sinar cahaya, kegelapan tanpa batas perlahan memudar, dan dalam sinar cahaya, siluet, seperti dewa, masih duduk diam, seperti batu, Henggu begitu. Saat dia mendekat, Qin Yichen melihat siluet yang muncul dalam kegelapan dengan takjub, dan wajahnya takjub. Apakah itu, leluhur tua Hong Jun? Tanda seru. Qin Yichen dengan ganas meludah, dan itu sedikit bergumam. Siluet yang terbungkus sinar cahaya di depan mata membuat orang agak tidak jelas. Dalam bisikan Qin Yichen, siluet itu tiba-tiba berdiri. Untuk sesaat, sinar cahaya mengguncang dan menutupi Qin Yichen. Belakangan, Qin Yichen hanya merasa melihat kilatan, tetapi dia tidak lagi berada di ruang itu, tetapi muncul di benua yang sunyi. Embusan angin bertiup, dan sepertinya ada bisikan di angin, menceritakan periode sejarah yang tenggelam di daratan, dengan bau darah yang samar. Yin Feng semakin ganas, dan dalam beberapa tarikan napas, suara tak terbatas masuk ke telinga Qin Yichen, seolah-olah ada banyak orang yang membunuh dan mengaum. Angin mendung berangsur-angsur berubah menjadi angin liar. Qin Yichen mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya di tengah angin. Teriakan tak berujung di telinganya hampir mengguncang gendang telinganya. Tiba-tiba, angin berhenti, tetapi suara jeritan dan raungan tidak berhenti. Ketika mata Qin Yichen terbuka, pemandangan di depannya tertegun. Saat ini, dia muncul di medan perang yang luas. Di medan perang, secara kasar dibagi menjadi dua kategori, satu ras manusia, dan yang lainnya terdiri dari alien yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dilihat bahwa ras manusia yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri di bawah naungan pembangkit tenaga listrik, dan dari waktu ke waktu, pembangkit tenaga listrik dengan tubuh manusia yang dihormati jatuh dan darah berhembus ke langit. Apalagi banyak ras alien yang menerobos garis pertahanan pembangkit tenaga ras manusia yang telah dilindungi. Mereka bergegas ke keluarga orang biasa, mengubah bentuknya, dan berubah menjadi bentuk. Mulut besar adalah 100 hingga 1000 ras manusia. Menenggelamkan diri. Berhenti. Melihat ini, Qin Yichen berteriak dengan marah, dan tubuhnya berkedip, dan dia ingin pergi membantu. Sua. Namun, dalam sebuah kontak, Qin Yichen terkejut menemukan bahwa dia telah menembus alien, dan tidak memainkan peran pemblokiran sama sekali. Membantu.
Lepaskan istri dan anak-anakku, makhluk jahat. Aku bertengkar denganmu. Ayah, selamatkan aku. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya terus terdengar di telinga Qin Yichen. Qin Yichen terus membunuh satu sama lain dan satu sama lain. Tetapi setiap kali, seperti biasa, tidak memainkan peran setengah-setengah. Seolah-olah, dia hanya seorang pengamat dan tidak bisa terlibat sama sekali. Saat garis pertahanan pembangkit tenaga manusia berangsur-angsur runtuh, kumpulan makhluk ras manusia ini dengan jumlah ratusan ribu, hanya dalam seperempat jam, lebih dari setengah mati dan terluka, mayat di mana-mana di seberang lapangan. Untuk adegan di depannya, Qin Yichen akhirnya kelelahan, dan bahkan kekuatan tinjunya tidak bisa dikerahkan. Dia sangat tidak berdaya menyaksikan setiap orang dimakan oleh alien sebagai ransum, disembelih, dua baris air mata, mau tidak mau mengalir keluar dari matanya. Penyerahan itu diselamatkan. Terakhir, sepertinya jika beberapa balapan lain sudah penuh, itu sudah mengumumkannya. Menyerah. Menyerah tidak lebih dari jatahmu, mati lebih awal dan mati terlambat itu saja. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah sujud padamu binatang buas lagi dalam hidup ini. Tuan Hongjun akan datang untuk menyelamatkan kami. Alien, kamu tidak bisa menghentikan kami dari ras manusia. Di hadapan bujukan alien, ras manusia yang tak terhitung jumlahnya meraung marah. Mereka semua memanggil nama. Hongjun. Kurang ajar. Mencari kematian. Alien yang tak terhitung jumlahnya tampaknya sangat sensitif terhadap nama itu, dan bahkan memiliki rasa takut. Mereka melihat satu persatu dan semua orang dan siap untuk membunuh lagi.